Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel di Official Auto. Kali ini gue bareng sama Odi akan melakukan perjalanan ke Malang, Jawa Timur bersama all new Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Jadi tema perjalanan kali ini adalah Elektria Mudik with Hybrid. Kita akan melakukan pengecekan dan juga update jalur terkini di tol Trans Jawa. Penting buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan nanti di hari Lebaran. Betul banget, Kit. Tahu sendiri kan ya kalau ini adalah keluarga terbaru dari Toyota Kijang, yang pastinya ini adalah mobil legendaris keluarga Indonesia. Betul. Karena kita hanya berdua, maka kita akan memberikan panduan perjalanan dan juga merasakan bagaimana kenyamanan mobil ini dari sisi pengemudi maupun dari penumpang. Betul. Termasuk juga dengan fitur-fiturnya dan juga bagaimana kelakapan kabin dari mobil MPV 7 penumpang ini. Kita akan langsung packing barang-barang ke bagasi dari Innova Zenix Hybrid. Nah, enaknya pakai Zenix Hybrid adalah kepraktisan. Jadi untuk buka bagasi ada 3 metode. Pertama pakai voice command, lalu juga pakai remote dan juga electronic power back door di bagasinya. Sudah elektrik semua, jadi Anda akan dimudahkan untuk masukin barang-barang perjalanan selama mudik nanti. Nah, dalam keadaan semua kursi terpakai saja masih bisa memuat 3 koper cabin size di sini. Ini masih ada sisa nih. Apalagi kalau kursi belakang dilipat rata lantai, makin banyak lagi barang bisa dibawa. betul. Jadi praktis, nyaman dan lega untuk kebutuhan Anda dan tentu kita ya ke kota Malang, Jawa Timur. Nah, buat teman-teman, kita nggak pernah bosan dan lupa untuk ingatin teman-teman untuk selalu cek mobil sebelum perjalanan, mulai dari oli, cairan radiator, dan yang paling mudah adalah dari tekanan ban. Sekarang kita akan langsung cabut ke Malang, Jawa Timur. Oke, ini kita mampir ke SPBU untuk ngisi sampai penuh tangki all new Toyota Kijang Zenix Hybrid ini. Kita akan tes bagaimana konsumsi bahan bakarnya menuju ke Kota Malang via jalan tol. Kita pakai 2 metode, Kit. Oke. Full to full sama average dari MID. Iya. Biar datanya relevan. Dan ya. ketahuan nih, seberapa irit sih hybridnya Toyota ini. Nah, kita akan cari tahu bagaimana konsumsi bahan bakar dari Kijang yang sekarang disuntik sama teknologi hybrid. Sekarang kita akan isi bensin dulu. Oke, sudah isi sampai penuh dan kita akan reset rata-rata bahan bakarnya untuk dapat nanti bahan bakar yang lebih aktual. Kita reset sudah 0,0 km per liter dengan keadaan bensin penuh terisi. Sekarang kita langsung cus ya, Mas. Oke, kita menuju rest area KM 207 ya juga, Kit ya. Oke, bentar lagi. Nanti jangan lupa kita harus mampir keluar. Tapi so far ya, ada beberapa perbaikan jalan ya. Tapi sejauh ini ramai lancar terus ya. Benar. Mudah-mudahan nanti menjelang Lebaran semua sudah clear, nggak ada lagi perbaikan jalan dan lancar terus. Iya. Jalan. Tadi beberapa perbaikan jalan ada di sisi kanan, sebelah kiri, bahkan sampai makan 2 jalur. Kita bahkan sampai ke bahu jalur ya. Ini mungkin persiapan sampai nanti di hari H Lebaran ataupun sebelum berapa hari Lebaran ini udah bisa digunakan lebih lancar dipakai para pemudik. Jadi teman-teman harus pantau ya informasi lalu lintas supaya nggak terjebak macet dan nggak buang-buang waktu di jalanan. Ini enak banget mobil ya. Dia performanya mantap banget, torsi dan tenaganya juga instan, apalagi didukung sama teknologi hybrid. Feeling berkendara mobil BEV-nya memang ini nyata banget di Toyota Kijang Innova Zenix ini ya. Oke, kita balik bahas mobil ini ya. Oke. Jadi dia tuh pakai mesin bensin M20A FXS. Oke. 2000 cc 4 silinder, 2 VVTi juga. Tenaganya itu 150 HP dan torsinya 187 Nm. Motor listriknya sendiri bertenaga 111 HP dan torsinya 206 Nm. Untuk kinerja hybridnya itu otomatis. Biar deh otaknya pintar aja yang ngatur dia. Bagaimana cara mengolah energi, cara memanfaatkan motor listriknya, baterainya, mengisi baterainya, itu biarkan saja sistem bekerja karena sudah di set yang paling irit, yang paling efisien untuk mobil ini. Oke nih Mas, ngomongin all new Toyota Kijang Innova Zenix SEV, cukup panjang ya namanya ya.
Jadi memang Toyota Astra Motor ini menghadirkan beberapa varian ataupun trim, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga kantong konsumen. Nah, ada varian yang G, ada varian yang V, dan yang kita lagi pakai ini untuk tes jalur mudik adalah Q Modelista. Jadi Modelista ini adalah sebenarnya kosmetik ya. Tampilan eksterior dibuat lebih sporty dengan aero kit gitu, lalu juga bagian bumper depan belakang juga sporty gitu ya. Tampilannya jadi lebih menarik, pas banget gitu dengan tubuh dan juga dimensi yang baru pada si Toyota Kijang Innova GenX ini. Sejauh ini gimana? Handlingnya enak nggak? Stabil nggak tadi kecepatan tinggi? Dan nyetirnya tuh gimana? Visibilitasnya atau posisi mengemudinya gimana? Berbeda banget ataupun kayak nggak seperti membawa Kijang Innova ataupun Innova Reborn ya. Ini kayak the next level dari Kijang tapi dengan racikan yang memang jauh luar biasa. Nah, ngomongin handling, karena memang ini sekarang menggunakan sasis baru, lalu juga platform baru, sekarang jauh lebih komunikatif handlingnya, apalagi sekarang dipakai sasis monokok ya. Ya memang secara garis besar ya, handling dari Toyota GenX Sabit ini jauh-jauh meningkat, upgrade luar biasa dibandingkan Innova Reborn. Sekarang jauh lebih dewasa, komunikatif, dan sekali lagi minim body roll. Nah, kalau ngomongin visibilitas, sekarang kan dia juga pakai platform baru ya, TNGA GAC, yang khusus untuk MPV. Rasanya ini memang nyaman sebuah MPV, dan untuk visibilitas ini pilar rayanya juga sekarang dibuat lebih pipih dibandingkan Reborn, jadi kita bisa ngelihat area blind spot dengan sangat baik ya, kiri kanan, lalu juga bagian bonnet juga masih terlihat. Ditambah lagi sama ada hadirnya blind spot monitoring system, jadi nggak perlu ragu untuk adanya blind spot. Nah, yang paling suka juga ini masih ada kisi-kisi Ya, kaca ya segitiga itu ya. di bagian pilar A. Ini juga akan menambah visibilitas ketika masuk ke jalan kecil, lalu juga ingin nyalip-nyalip, ini akan terbantu banget. Bener sih, mobilnya emang nyaman banget ya, jauh sih. Asli. Nah, jangan lupa KM 207 Oke, ya. ini ya, Wah, kita masuk melipir istirahat dulu sebentar ya. Lemes-lemesin kaki, dan buat teman-teman juga yang nanti ingin pulang kampung mudik, jangan pernah memaksakan. Kalau capek langsung istirahat. Kita langsung ke rest area 207, istirahat sebentar. Dan kita sekarang ada di rest area KM 207, udah lumayan perjalanannya, tapi memang masih cukup jauh untuk kita sampai ke lokasi tujuan. Tahu nggak kenapa alasan gue ngajak ke sini? Karena nanti bakal ada posko siaga Toyota yang berlangsung dari 5 April sampai 15 April 2024. Oke. Banyak fasilitas menarik nih di sini. Ada ruangan AC, wifi, mainan anak-anak, makanan, minuman gratis, sampai yang paling penting bengkel servis 24 jam. Ini patut banget dicoba. Purna jual yang harus dimanfaatin sama pengguna mobil Toyota semua yang ingin pulang kampung, pengen mudik, jangan sampai kelewatan aktivitas dan program seru dari Toyota. Sekarang gantian Ya, gue nyoba. bawa mobil ini. Sip. Gue mau istirahat. Oke, ini kita udah sampai di wilayah Jawa Tengah. Tadi depan ada beberapa opsi exit tol ya. Exit tol Pejagan, lalu juga ada Brexit dan juga Tegal. Nah, buat teman-teman yang ingin melambung ataupun bergeser ke selatan, seperti ke Purwokerto ataupun Banyumas, bisa keluar di exit tol sini. Ini juga mungkin jadi alternatif ketika nanti ada kemacetan ya di jalur tol ini. Kok gitu sih? Sorry. Gue lupa mau pindah jalur tapi nggak kasih sen dulu. Oh. Nah, jadi ini fitur penting banget nih. Oh, Dalam paket Toyota Safety Sense ada di Innova GenX Hybrid ini. Oke. Dia itu namanya Lane Departure Alert dan Lane Tracing Assist. Ini sangat menjaga safety ya. Kalau kita teledor, ngantuk atau apa, pasti ada warningnya keluar gitu. Nah, dalam Toyota Safety Sense ini juga banyak hal fitur yang bikin nyaman berkendara di tol dalam perjalanan jarak jauh seperti ini. Salah satunya adalah Dynamic Radar Cruise Control. Tinggal aktifin cruise control dan tentukan jarak yang diinginkan. Mobil ini kayak putter dengan mobil depan mengikuti kecepatan yang jadi dia akan depannya. ngerem, Betul, gas sendiri ngegas gitu ya. sendiri, rem sendiri, dan mengikuti kecepatan di yang mobil depannya. Jadi emang udah lengkap banget ya paket-paket Toyota Safety Sense ataupun ADAS yang ada pada Iya, GenX Hybrid ini. Betul. Jadi ketika jalan jauh jadi no worry, aman, lalu juga nyaman. effortless, dan Betul. ya penting paling bener tuh udah nyaman banget. Nah, segala informasi TSS itu terpampang jelas nih di depan mata kita. Jadi seluruh
fitur-fiturnya, notifikasi Betul. ada di cluster Keluar meternya. semua Ya. di situ. Jadi memang canggih, termasuk ini nih, head unitnya kenapa tuh? berbentang layar 10 inci. Ya. Ya kan dia sudah mendukung perangkat nirkabel ke Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi bisa kita konekin ke Spotify untuk hiburan, dan juga paling penting adalah ketika jalan jauh seperti ini adalah fitur navigasi. Kita kan mau ke kilometer 379 nih. Tinggal 10 km lagi kita sampai ke rest area. Berhubung kota tujuan kita yakni Malang masih cukup jauh, kita sepakat nih untuk istirahat dan tidur semalam di kota Solo. Pas banget menjelang malam kayak gini pakai all new Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Nah, nanti di Solo kita juga akan jalan-jalan ke spot menarik sekalian cari makan buka puasa. Kita mau cobain tim lo yang katanya jadi favorit Pak Presiden Joko Widodo. Let's go, kita ke Solo. Aduh, enak banget badan daripada lemes, tidur, istirahat, nyenyak banget. Seger lagi sekarang. Kepala Dan daripada enak semua. Ini kita langsung bablas ke Malang aja kali ya? Langsung ya? sorry ya, gue pengen nyobain nih kursi belakangnya ini seenak apa sih? Wajib. Karena kan captain seat ya. Lo harus cobain di belakang. Nah, dan ya pengen tahu sih seberapa nyaman si Innova Zenix Hybrid ini. Oke. Oke, Di, gimana duduk di belakang? Enak nggak? Secara keseluruhan ini nyaman banget karena bukan sekadar captain seat biasa ya. Ini tuh ada sistem otoman. Jadi pengaturannya itu elektrik. Ada sandaran kakinya di sini bisa dinaikin, sandaran kursinya juga bisa tuh elektrik. Enak banget ya. Dan lagi ada hiburan nih, berupa monitor yang bisa terkoneksi WiFi, bisa nonton YouTube loh. Dan akomodasinya bagus banget sih ini, ada cup holder di mana-mana, mau naruh botol minuman di sini juga gampang. Dan panoramic sunroof itu besar banget nih. Iya, dia double panoramic sunroof. Iya, sampai ke belakang. Belakang. Jadi Jadi benar-benar dapat tuh antara Betul. penumpang depan dapat, tengah sampai ke belakang tuh masih Betul. benar-benar space-nya dapat banget. Oke, Di, sekarang kita langsung lanjut ke Malang. oke Kit, gua nikmatin dulu ya di Ya. belakang. Oke. Setelah kita tadi rehat sejenak, Iya. gantian ya Kit, gue nyetir. Nah, kita nih mau menuju ke Malang, Malang. tapi lewat jalur biasa. Jadi tadi kita keluar Kertosono, mengarah ke Pujon dan mengarah ke Malang. Malang ya. Jadi kita nikmatin juga lah pedesaan kayak begini, lalu juga jalan-jalan kecil kita eksplor bareng-bareng. Nah, gue mau bahas teknologi hybrid yang dikembangin dan sekarang udah ada nih wujudnya lewat Zenix dan beberapa produk-produk hybrid lainnya. Dia ini memang menawarkan banyak keuntungan ya. Lalu juga bisa diterima dengan sangat baik oleh pasar, efisiensi bahan bakar yang lebih irit dibandingkan mobil bermesin bakar biasa. Lalu juga nilai jual. Jadi kalau misalkan dijual kembali, dia punya harga yang cenderung stabil dan juga masih tinggi. Jadi bisa dalam tanda kutip ya nomboknya nggak terlalu banyak gitu ya. Dan baterainya yang lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik murni ya. Dia dibuat compact tapi tetap masih menawarkan sensasi berkendaranya layaknya sebuah mobil listrik murni ketika memang EV mode-nya aktif. Dan juga dia ngasih waranti ataupun garansi sampai dengan 8 tahun. Jadi nggak main-main Mas, Toyota Oh iya, ngasih serius banget. garansi baterai dan rangkaian listriknya selama 8 tahun itu tergolong cukup lama. Dan gue setuju sih sama tagline ataupun motonya Toyota soal kendaraan elektrifikasi ya, baik yang hybrid dan juga produk listrik murninya, dia nyebut sebagai it's time for everyone. Jadi ya memang saatnya nih untuk konsumen bisa mencoba seluruh rangkaian mobil elektrifikasi dari Toyota, termasuk dengan mobil hybrid seperti ini. Iya, melihat segala keunggulan yang dikasih Toyota ya, terutama ke semua produk-produk hybridnya, wajar sih masyarakat tuh mudah menerima Benar. teknologi ini dan mudah disukain, dan buktinya ya penjualannya kan ya. Penjualannya bagus karena kalau misalnya kita nggak ngelihat data resmi penjualan dari Gaikindo ya, bahkan di sepanjang Februari kemarin di 2024
Toyota Genix Hybrid ini jadi mobil hybrid paling laris di Indonesia. Termasuk secara general, secara umum produk-produk Toyota lainnya seperti Yaris Cross dan juga Corolla Cross juga yang hybridnya diserap baik sama konsumen dan Toyota jadi merek dengan penjualan mobil hybrid paling dominan di Indonesia. Kita udah masuk Malang nih. Siap. Mau kemana nih? Mau lanjut kulineran di mana nih malam ini? Menjelang malam udah mulai gelap soalnya. Tapi bentar sebelum kita makan-makan, gue pengen ngajak lo ke Way Station. Ada di Malang. Apa itu Way Station? Jadi Way Station ini adalah program ataupun bagian dari kampanyenya Toyota yang tadi udah gue bilang ya. It's time for everyone. Jadi setiap orang juga bisa langsung berkontribusi, ikut berperan langsung, turun andil juga dalam menekan emisi karbon ya. Karbon, terus juga kita juga bisa lebih go green. Jadi si Toyota nyiapin semacam tempat khusus lah untuk kita langsung membuang sampah di situ. Dan juga ya sampah plastik bisa didaur ulang lewat waste stationnya milik Toyota. Kita sudah sampai di Malang. Yes. Sudah menikmati sightseeing kota Malang dan juga jajan-jajan yang enak. Dan puas nih kita mengemudikan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dari Jakarta sampai Malang. Dan impresi dari gue ya, teknologi hybridnya itu top notch banget deh. Dia berhasil mengkombinasikan dengan perfect antara performa dengan juga efisiensi. Ditambah fiturnya tuh oke banget. Ya. Gimana menurut lo? Bener, emang Zenix Hybrid ini dia menawarkan nilai jual yang benar-benar bagus banget ya. Fitur-fiturnya juga sangat berguna, baik fitur keselamatan, fitur penunjang, fitur hiburan ini benar-benar mendukung perjalanan kita sampai ke Malang dan kita safe banget sampai ke sini. Teknologi hybrid juga benar-benar terbukti ya. Dia punya konsumsi bahan bakar yang benar-benar irit. Jadi berdasarkan panel MID dia punya average consumption di 16,6 km per liter. Nah, secara full to full di 16,2 km per liter. Jadi memang gapnya sedikit banget ya. Nah, Zenix Hybrid ini dijual mulai harga 471 jutaan sampai dengan 627 jutaan on the road Jakarta. Harga yang pantas untuk sebuah Zenix Hybrid dengan kelengkapan fitur yang memang sekarang sangat-sangat ataupun lebih naik kelas ya Mas dibandingkan Innova sebelumnya. Yes, itulah keseruan kami cek jalur mudik dari Jakarta sampai ke Malang menggunakan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Tim Racing sudah menyajikan Elektria Mudik with Hybrid. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao. Ciao.